Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan mempresentasikan materi mengenai kriminologi untuk memenuhi tugas mata kuliah kriminologi. Video berikut ini akan menampilkan anggota yang akan mempresentasikan materi tersebut. Perkenalkan, nama saya Nia Maulana, NIM 2020101103111498. Saya berasal dari kelas H. Perkenalkan, nama saya Rahmalia Pawestri, NIM 20201011031153 dari kelas H. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada Bapak Yaris Adi Al-Fajrin MH selaku dosen pengampu mata kuliah kriminologi yang sudah memberikan kesempatan pada kami untuk dapat mempresentasikan materi tentang kriminologi. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengertian kriminologi dan mazhab-mazhabnya. Langsung saja kita mulai presentasi ini. Pembahasan yang pertama yaitu tentang kejahatan dan kriminologi. Yang pertama yaitu tentang kejahatan. Apa sih sebenarnya kejahatan itu? Kejahatan merupakan bagian dari perbuatan yang melawan hukum atau delik. Definisi kejahatan sendiri yaitu kejahatan merupakan tingkah laku atau perbuatan yang bersifat antisosial dan bertentangan dengan norma-norma baik dari sisi agama maupun dari sisi undang-undang dan juga merugikan dan mengganggu ketertiban umum. Di dalam kejahatan pasti memiliki jenis-jenis. Apa saja sih jenis-jenis kejahatan? Jenis-jenis kejahatan dikelompokkan menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu kejahatan kekerasan. Kejahatan kekerasan terhadap orang lain seperti penganiayaan, pembunuhan, dan pemerkosaan. Yang kedua yaitu kejahatan karena kedudukan atau jabatan, seperti korupsi. Yang ketiga, yaitu kejahatan politik. Kejahatan politik ini seperti pemberontakan, spionase, dan sabotase. Yang keempat, kejahatan terhadap ketertiban umum, seperti penjudian dan pemabukan. Yang kelima, kejahatan konvensional. Kejahatan konvensional ini seperti pencurian dan perampokan. Yang keenam, kejahatan terorganisir seperti pemerasan dan penjualan barang-barang dan obat-obat terlarang. Selain jenis-jenis kejahatan, kejahatan juga memiliki faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor di sini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, faktor internal, yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal di sini berupa kondisi psikolog seseorang atau kejiwaan seseorang, tingkat pendidikan, serta kedudukan sosial seseorang dalam masyarakatnya. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal di sini berupa kondisi ekonomi seseorang seperti pengangguran, serta faktor agama karena kurangnya pemahaman bahwa kita sebagai manusia dilarang untuk melakukan kejahatan. Setelah pembahasan tentang kejahatan, bahasan selanjutnya yaitu tentang kriminologi. Kriminologi berasal dari bahasa Latin, yaitu crimen dan logos. Crimen yang artinya kejahatan, logos yang artinya ilmu. Dapat kita simpulkan, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari segala aspek tentang kejahatan. Menurut ahli, Bonger berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu yang digunakan untuk menyelidiki kejahatan dengan luas. Di dalam kriminologi terdapat objek kajian. Objek kajian kriminologi secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama, kejahatan, yang kedua, penjahat, yang ketiga, reaksi masyarakat. Yang pertama yaitu kejahatan. Kejahatan adalah perilaku yang disebut sebagai tindakan kejahatan. Tindakan kejahatan yaitu tindakan yang menyeleweng dari norma-norma yang berada di dalam peraturan perundang-undangan pidana. Yang kedua yaitu penjahat. Penjahat adalah orang melakukan aksi kejahatan.
Yang ketiga yaitu reaksi masyarakat. Reaksi masyarakat di sini ditunjukkan kepada tindakan kejahatan serta pelaku kejahatan. Selain objek kajian, kriminologi juga memiliki ilmu bantu. Ilmu bantu yang pertama yaitu ilmu hukum. Ilmu hukum di sini membantu kriminologi untuk menjelaskan dan menentukan apakah kejahatan tersebut dikatakan melanggar hukum atau tidak. Yang kedua, ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi di sini menjelaskan bahwa kejahatan tersebut dilakukan karena adanya gejala sosial. Yang ketiga yaitu ilmu psikologi. Ilmu psikologi di sini membantu kriminologi untuk menjelaskan bahwa seseorang melakukan kejahatan karena kondisi kejiwaannya. Yang keempat yaitu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi di sini menjelaskan bahwa seseorang melakukan kejahatan karena kondisi ekonominya ataupun kemiskinannya. Yang kelima yaitu ilmu antropologi. Ilmu antropologi di sini membantu kriminologi untuk menjelaskan sifat-sifat dan ciri-ciri khas pelaku kejahatan. Yang keenam yaitu ilmu jiwa. Ilmu jiwa membantu kriminologi untuk menjelaskan bahwa seseorang melakukan kejahatan karena gangguan jiwa. Adanya kriminologi pasti memiliki tujuan. Tujuan kriminologi yang pertama yaitu untuk memberikan petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan baik dan lebih menghindarinya. Yang kedua, untuk mencegah kemungkinan timbulnya akibat yang merugikan baik bagi masyarakat, korban, dan pelaku. Selain dua tujuan tadi, menurut ahli Sujono Sukanto membagi tujuan kriminologi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum. Yang kedua, untuk mencari cara-cara yang lebih baik untuk melaksanakan kebijakan sosial yang dapat mencegah dan mengurangi kejahatan. Selain dua hal tadi, di dalam kejahatan juga terdapat unsur-unsur kejahatan. Unsur kejahatan yang saling tergantung dan saling mempengaruhi. Untuk bisa disebut sebagai kejahatan, perbuatan harus memenuhi semua unsur yang ada. Unsur yang pertama, harus terdapat akibat-akibat atau kerugian tertentu yang nyata. Yang kedua, kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang dan dinyatakan dengan jelas dalam hukum pidana. Yang ketiga, harus ada perbuatan atau sikap membiarkan suatu perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian. Yang keempat, harus ada maksud jahat. Yang kelima, harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian di antara maksud jahat dengan perbuatan. Yang keenam, harus ada hubungan sebab akibat di antaranya kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang dianggap atas keinginan sendiri. Yang ketujuh, harus ada hukum yang ditetapkan oleh undang-undang. Ada beberapa manfaat mempelajari kriminologi yang dikemukakan oleh A.S. Alam. Yang pertama, hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintahan dan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan. Yang kedua, kriminologi memberikan sumbangan dalam penyusunan perundang-undangan baru. Yang ketiga, menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Materi selanjutnya yang akan saya bahas adalah mengenai mazhab positif Italian dan mazhab lingkungan. Di dalam kriminologi, dikenal adanya beberapa teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakikatnya digunakan untuk menganalisis dan mengkaji permasalahan-permasalahan atau menjelaskan hal-hal yang berkaitan tentang kejahatan dan penjahat. Namun dalam menjelaskan teori tersebut,
tentu ada beberapa hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya. Maka dari itu, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu mazhab positif Italian dan apa itu mazhab lingkungan. Berbicara mengenai mazhab positif Italian, saya akan sedikit menjelaskan sejarah bagaimana mazhab positif ini muncul. Jadi, mazhab positif Italian atau mazhab positif muncul pada abad 19 dikarenakan ketidakpuasan dari jawaban-jawaban aliran klasik yang berusaha menjelaskan mengapa seseorang bisa bertindak jahat. Aliran klasik ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang merupakan faktor biologik maupun kultural. Secara singkat, aliran ini berpegang pada keyakinan bahwa kehidupan manusia ditentukan atau dikuasai oleh hukum sebab akibat atau causa-effect relationship. Ini berarti manusia bukan makhluk yang bebas untuk berbuat menurut dorongan keinginan, tetapi dibatasi oleh perangkat biologiknya dan situasi kulturalnya. Pelopor dari ajaran positif ini adalah Cesare Lombroso. Ajaran Lombroso ini menggabungkan antara positif Comte, evolusi dari Darwin, dan serta banyak lagi pioner dalam studi tentang hubungan kejahatan dan tubuh manusia. Mazhab ini dikenal dengan mazhab Italia. Menurut pelopornya, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir, atau sering dikatakan oleh Lombroso sebagai criminal is born, not made. Dalam penambahan pendapatnya, Lombroso mengadakan penelitian secara antropologi mengenai penjahat-penjahat yang terdapat dalam penjara, terutama mengenai tengkoraknya. Kesimpulan dari penelitiannya adalah 1. Genus Homo delictus, atau merupakan satu jenis manusia itu sendiri. Menurut Lombroso, penjahat dipandang dari sudut antropologinya mempunyai tanda-tanda tertentu yang membedakan antara penjahat dengan manusia pada umumnya. Maka dari itu, penjahat merupakan satu jenis itu sendiri. Yang kedua, il delinquente nato, atau mereka dilahirkan demikian. Dalam mazhab ini, seorang menjadi penjahat karena memang bakat manusia sudah ada atau sudah dibawa sejak lahir. Yang ketiga, tidak ada pengaruh lingkungan yang dapat mengubah. Artinya, mazhab ini berpendapat bahwa kejahatan ada karena manusia dilahirkan dengan demikian, bukan karena lingkungan yang mengubahnya. Teori Lombroso tentang born criminal atau penjahat yang dilahirkan menyatakan bahwa para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip dengan kera dalam hal sifat bawaan dan watak, dibandingkan dengan mereka yang bukan penjahat. Manusia, menurut Lombroso, dapat dibedakan dari non-kriminal melalui beberapa atavistik stigmata atau ciri fisik dan makhluk. Menurut Lombroso, orang-orang yang mewarisi sifat nenek moyang yang jahat seperti terlihat dalam ciri-ciri sifatnya, antara lain seperti isi tengkoraknya yang kurang, terdapat pada mukanya, di mana ciri yang lain berbeda dengan roman muka orang pada umumnya. Roman mukanya nampak agak ganjil, kurang berperasaan atau tahan sakit, dan yang terakhir adalah suka akan tato pada bagian tubuhnya. Lombroso juga berpendapat bahwa seringkali penjahat memiliki rahang yang besar dan gigi taring yang kuat. Seseorang individu yang lahir dengan salah satu dari 5 stigmata tersebut adalah seorang born criminal. Berikut saya sertakan foto atau gambar seorang penjahat menurut Lombroso dalam teorinya born criminal. Berdasarkan penelitiannya, Lombroso mengklarifikasi penjahat dalam 4 golongan, yaitu yang pertama, born criminal, yaitu penjahat berdasarkan doktrin atavisme. Doktrin atavisme ini berkaitan dengan orang-orang yang belum berkembang sepenuhnya atau masih memiliki sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang memunculkan sifat jahat pada manusia modern. Yang kedua adalah insane criminal, yaitu penjahat yang dipicu oleh penyakit jiwa seperti idiosi atau kebodohan, paranoid, demensia, alkoholisme, epilepsi, histeria, dan sebagainya.
Yang ketiga adalah occasional criminal atau criminaloid, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus-menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contoh kasus seperti pencurian. Yang keempat adalah criminal of passion. Criminal of passion adalah melakukan kejahatan sebagai akibat dari problem mental atau keadaan emosional yang panjang serta kronis. Dalam menganalisis penampilan penjahat, Lombroso mengidentifikasi sejumlah tanda fisik atau stigmata yang menurutnya mencirikan seseorang yang memiliki kecenderungan kriminal sejak lahir. Tanda ini berupa bentuk tengkorak yang tidak teratur, dahi yang sempit dan miring, asimetri rongga wajah dan mata, dan rahang yang terlalu berkembang. Kejahatan paling sering dilakukan oleh orang berambut coklat. Berambut coklat lebih suka mencuri atau terlibat dalam pembakaran, dan orang berambut coklat rentan terhadap pembunuhan. Lombroso mengidentifikasi empat jenis penjahat, dan untuk setiap tipe dia membuat deskripsi penampakannya. Yang pertama adalah penampilan pemerkosa yang khas, seperti mata melotot besar, bibir penuh, bulu mata panjang, hidung pipi dan bengkok. Yang paling sering adalah pirang kurus dan reot, dan terkadang bungkuk. Yang kedua adalah penampilan seperti pencuri yang khas, seperti tengkorak kecil tidak beraturan, kepala memanjang, hidung lurus, berlari atau sebaliknya, tatapan tajam, serta rambut hitam dan jenggot jarang. Yang ketiga adalah penampilan pembunuhan yang khas, seperti tengkorak besar, kepala pendek, sinus frontal tajam, tulang pipi tebal, hidung panjang, rahang persegi, orbit besar mata, dan dagu segi empal yang menonjol. Yang keempat adalah penampilan tipikal scammer, seperti wajah pucat, mata kecil, hidung bengkok, dan kepala botak. Secara umum, penampilan para penipu adalah cukup baik. Teori ini tidak cukup berlaku untuk wanita, karena ini bukan kelainan fisiologis seperti pada pria, tetapi kelainan fisiologis yang dikaitkan dengan mengidentifikasi penjahat di antara wanita, seperti kecenderungan antisosial, kurangnya perasaan keibuan, dan kehidupan seks atau promiscuous. Sifat dan gaya hidup penjahat menurut teori Lombroso adalah penjahat yang dicirikan oleh keinginan untuk menggelandang, tidak tahu malu, dan malas. Banyak dari mereka yang memiliki tato. Orang yang rentan terhadap kejahatan dicirikan oleh kesombongan, kepura-puraan, karakter lemah, dan mudah tersinggung. Orang-orang ini agresif, pendendam, mereka tidak mampu untuk bertaubat dan tidak menderita penyesalan. Lombroso percaya bahwa orang-orang dari kelas bawah menjadi pembunuh, perampok, dan pemerkosa, sedangkan kelas menengah atas lebih cenderung menjadi penipu yang profesional. Menurut Lombroso, penjahat mengalami penurunan kepekaan organ indera dan kepekaan rasa sakit. Mereka tidak mampu menyadari amoralitas tindakan mereka, oleh karena itu, pertobatan tidak mereka ketahui. Lombroso mampu mengidentifikasi ciri-ciri tulisan tangan berbagai jenis penjahat. Tulisan tangan pembunuh dan perampok dibedakan dengan huruf yang memanjang, kelengkungan, dan kepastian ciri-ciri di akhir surat. Untuk tulisan tangan pencuri, huruf bersifat khas, diperpanjang tanpa garis tajam dan ujung melengkung. Yang selanjutnya adalah body types theory. Body types theory dikenal beberapa pendapat ahli dalam teori body types, diantaranya yaitu yang pertama adalah tipe fisik. Menurut pendapat Ernest Kramer, dari hasil penelitiannya terhadap 260 orang gila di Jerman, Kramer mengidentifikasi 4 fisik, yaitu yang pertama asthenic, kurus, bertumbuh ramping, berbahu kecil yang berhubungan dengan skizofrenia atau gila. Yang kedua adalah atletik, yaitu menengah tinggi, kuat, berotot, dan bertulang besar. Yang ketiga adalah piknik, yaitu tinggi sedang, figur yang tegap, leher besar, wajah luas yang berhubungan dengan depresi. Yang keempat adalah tipe campuran yang tidak terklarifikasi. Sedangkan menurut William H. Sheldon, bahwa korelasi yang tinggi antara fisik dan temperamen seseorang.
Sheldon memformulasikan sendiri kelompok somatotypes, yaitu yang pertama the endomorph atau tubuh gemuk, yang kedua the mesomorph atau berotot dan bertubuh atletis, yang ketiga adalah the ectomorph atau tinggi, kurus, fisik yang rapuh. Menurut Sheldon, orang yang didominasi sifat bawaan mesomorph cenderung lebih dari orang lainnya untuk terlibat dalam perilaku ilegal. Dengan mengandalkan para pengujian fisik dan psikologis, Sheldon menghasilkan satu indeks to delinquency yang dapat digunakan untuk memberi profil dari tiap problem pria secara mudah dan cepat. Yang kedua adalah disfungsi otak dan learning disabilities. Ada bukti yang semakin berkembang bahwa disfungsi otak dan cacat neurologis secara umum ditemukan pada mereka yang menggunakan kekerasan secara berlebihan dibanding orang pada umumnya. Banyak pelaku kejahatan kekerasan kelihatannya memiliki cacat di bagian di dalam otaknya yang berhubungan dengan terganggunya self-control. Delinquency berhubungan dengan learning disabilities, yaitu kerusakan pada fungsi sensor dan motorik yang merupakan hasil dari beberapa kondisi fisik abnormal. Yang selanjutnya adalah kriminalitas dan faktor genetika. Ada beberapa hasil kajian yang menghubungkan faktor-faktor genetika dengan kriminalitas. Antara lain adalah studi tentang orang kembar atau twin studies, adopsi atau adoption studies, dan kromosom atau the XY syndrome. Faktor-faktor penyebab kejahatan. Yang pertama adalah teori kriminal yang berpusat pada keanehan dan keabnormalan pelaku. Teori ini adalah tipe yang berlandaskan terdapat pada perbedaan-perbedaan biologis pada tingkah laku manusia. Seseorang bertingkah laku berbeda karena ia memiliki struktur yang berbeda. Menurut teori ini, tingkah laku jahat dari seseorang merupakan cacat atau inferioritas. Adapun yang termasuk ke dalam teori-teori tipe fisik ini adalah yang pertama, fisiognomi teori. Teori fisiognomi merupakan teori yang berhubungan dengan raut muka dengan kelakuan manusia. Adapun ciri-ciri dari orang yang kurang baik menurut teori ini adalah 1. Lelaki tidak berkumis, 2. Perempuan berkumis, 3. Mata yang gelisah. Teori fisiognomi ini mendorong lahirnya teori frenologi. Yang kedua adalah frenologi teori. Teori ini berlandaskan pada otak yang merupakan alat ataupun organ pada akal. Teori ini mendalilkan bentuknya tengkorak sesuai dengan isinya. Akal terdiri dari kecakapan-kecakapan dan fungsinya. Dan kecakapan-kecakapan tersebut bersangkutan dengan bentuk otak dan tengkorak. Beberapa kecakapan yang dimiliki seseorang yaitu cinta birahi, cinta keturunan, keramahan, dan sifat perusak. Menurut teori frenologi ini, kejahatan disebabkan oleh naluri-naluri rendah seperti cinta birahi, cinta keturunan, sifat militan, dan sifat rahasia. Materi selanjutnya akan saya bahas adalah mazhab lingkungan atau mazhab Prancis. Mazhab ini disebut dengan mazhab lingkungan karena sangat memperhatikan kondisi lingkungan masyarakat sekitar. Mazhab atau aliran ini lahir sebagai reaksi terhadap aliran antropologi kriminal. Aliran ini menolak adanya orang jahat karena pembawaannya sejak lahir. Namun, seseorang menjadi penjahat bukan disebabkan oleh manusia itu sendiri, tetapi dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Seseorang berbuat jahat disebabkan karena susunan, corak, dan sifat masyarakat di mana penjahat itu hidup. Pemuka atau pelopor dari mazhab lingkungan ini adalah Lacassagne, yaitu seorang dokter, Maneuver, seorang antropolog, dan Guattard, seorang yuris sosiolog. Mazhab ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah lingkungan sosial dan kedua adalah lingkungan ekonomi.
Dalam lingkungan sosial, Lakshmana menyatakan bahwa keadaan sosial sekeliling adalah bentuk pemberian kejahatan. Sedangkan menurut Tarde menyatakan bahwa kriminalitas bukan gejala antropologis, melainkan gejala sosial yang dipengaruhi oleh imitasi. Kriminologi lingkungan sosial ini dapat dikelompokkan menjadi dua kategori umum, yaitu yang pertama anomi atau ketiadaan norma atau strain atau ketegangan, dan yang kedua adalah cultural defense atau penyimpangan budaya. Teori anomi dan penyimpangan budaya ini memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial atau social force yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan satu sama lain. Penganut teori ini berpendapat bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi. Sedangkan penganut teori cultural defense atau penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Ada 3 jenis cultural defense theory. Yang pertama adalah social disorganization theory. Teori ini terfokus pada perkembangan disintegrasi nilai konvensional yang disebabkan industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi dan urbanisasi. Yang kedua adalah teori konflik. Teori ini menegaskan bahwa kelompok-kelompok yang berlainan belajar konduk norm yang berbeda dan bahwa banyak konduk norm dari suatu kelompok mungkin berbenturan dengan aturan konvensional kelas menengah. Tokoh yang terkenal dari teori ini adalah Thorsten Selin, di mana ia menyatakan bahwa konduk norm merupakan aturan yang merefleksikan sikap-sikap dari kelompok yang masing-masing dari kita memilikinya. Yang ketiga adalah differential association theory. Teori ini berpendapat bahwa orang belajar melakukan kejahatan sebagai akibat dari hubungan dengan nilai-nilai dan sikap antisosial serta pola tingkah laku kriminal. Jadi kejahatan terjadi karena hasil peniruan terhadap kejahatan yang ada dalam masyarakat. Adapun tokoh dari teori ini adalah Edwin H. Sutherland. Yang selanjutnya adalah social control. Teori social control memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat. Yang kedua adalah mazhab lingkungan ekonomi. Mazhab lingkungan ekonomi berpendapat bahwa keadaan ekonomilah yang menyebabkan timbulnya perbuatan jahat. Eftorati menyatakan bahwa tidak hanya kekurangan atau kesengsaraan saja yang dapat menimbulkan kejahatan, tetapi juga didorong oleh nafsu ingin memiliki yang berhubungan erat dengan sistem ekonomi pada waktu sekarang yang mendorong kejahatan ekonomi. Di sisi lain, M. Kolajani menyatakan bahwa timbulnya kejahatan ekonomi dengan gejala patologis sosial yang berasal dari kejahatan politik mempunyai hubungan dengan keadaan kritis. Ia menekankan bahwa antara sistem ekonomi dan faktor-faktor umum dan kejahatan hak memiliki mendorong untuk mementingkan diri sendiri yang mendekatkan pada kejahatan. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang teori lingkungan. Teori lingkungan di sini menjelaskan bahwa seseorang melakukan kejahatan karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi ini faktor lingkungan keluarga, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor budaya, faktor pertahanan dan keamanan, termasuk keamanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi. Contohnya, faktor lingkungan keluarga. Tidak seragam dan tidak harmonisnya keluarga bisa membuat seseorang melakukan tindakan kejahatan. Seperti itu. Di dalam teori lingkungan terdapat
aliran kriminologi lingkungan sosial. Aliran kriminologi lingkungan sosial ini di dalamnya terdapat teori-teori penyebab kejahatan dari aspek sosiologis. Di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama anomi atau ketiadaan norma, yang kedua kulturan defense, penyimpangan budaya, yang ketiga sosial kultural atau kontrol sosial. Yang pertama yaitu teori anomi. Teori ini beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah kesuksesan dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah untuk mencapai tujuan tersebut, seperti gaji tinggi dan bidang usaha yang maju. Mereka menjadi frustasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah. Teori yang kedua yaitu penyimpangan budaya. Penyimpangan budaya di sini mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda dan cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakala orang-orang bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional. Yang ketiga yaitu teori kontrol sosial. Teori ini merujuk pada setiap perspektif yang membahas pengendalian tingkah laku manusia. Pengertian teori kontrol sosial ini merujuk kepada pembahasan delinquency dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluargaan, pendidikan, dan kelompok dominan. Di dalam sebuah artikel juga dijelaskan, teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Emil Durkheim, dan arti anomi sendiri adalah suatu keadaan tanpa adanya norma. Kemudian di dalam bukunya The Division of Labor in Society, Durkheim mempergunakan istilah anomi untuk mendeskripsikan keadaan deregulation di dalam masyarakat, yang diartikan sebagai tidak ditaati peraturan-peraturan yang berada di dalam masyarakat, sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain dan keadaan ini menyebabkan defisiasi. Menurut Emil Durkheim, teori anomi memiliki 3 perspektif. Yang pertama, manusia adalah makhluk sosial. Yang kedua, keberadaan manusia sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat yang lainnya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.